Tepat tadi malam diumumkan, kiper Fitrul Mustapa resmi tinggalkan Persib, sampai buat pernyataan mengejutkan ini. Bisa bikin bobotoh terharu melihatnya. Hatur nuhun bos Teddy Cahyono, sudah bantu Persib juara, dan kini jadi komisaris PT LIB bisa jadi jembatan Persib lagi berjaya di Asia, dan inilah sosok penggantinya. Luar biasa hebat. Kuota Asia dan ASEAN, tapi kelas dunia, Persib datangkan striker muda potensial Arif Aiman dari Johor Darul Tazim dan Timnas Malaysia. Jadi harapanku, ini dia penjelasannya. Lama tak terdengar akhirnya buka suara juga, begini pernyataan jujur Mark Klok jelang Persib tampil di Liga Champions Asia musim depan. Sampai ngomong hebat kayak begini. Tyrone Delpino is back, bobotoh sampai sambut kayak begini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Benarkah Tyrone sudah berada di Bandung? Simak baik-baik. Gila mengejutkan pagi-pagi mendadak, Alberto Rodriguez resmi keluar dari Persib dan ikut Coach Manu ke Liga India. Benarkah gerangan? Ini berita selengkapnya. Tonton video sampai habis. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Tepat tadi malam diumumkan, kiper Fitrul Mustapa resmi tinggalkan Persib, sampai buat pernyataan mengejutkan ini. Bisa bikin bobotoh terharu melihatnya. Penjaga gawang asal Garut, Fitrul Dwi Rustapa, telah secara resmi meninggalkan Persib Bandung, setelah masa baktinya bersama klub tersebut berakhir. Kepergian ini tidak hanya sebuah perpisahan, tetapi juga momen untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tiada henti selama perjalanannya di Persib. Bagi Fitrul, menjadi bagian dari keluarga Persib merupakan sebuah kebanggaan yang tiada tara. Selama 2 musim berada di sana, ia mengumpulkan banyak pengalaman berharga dan berhasil mencatatkan sejarah yang tidak terlupakan bersama tim kebanggaan warga Jawa Barat. Saya sangat berterima kasih kepada tim, pelatih, manajemen, dan bobotoh di seluruh dunia atas cinta dan dukungan mereka yang tak pernah berhenti. Bersama-sama, kita telah mengukir sejarah yang akan selalu diingat, ujar Fitrul kepada awak media. Di lapangan, Fitrul mencatatkan 12 penampilan untuk Persib, bermain selama 100 season 100 menit di berbagai kompetisi, dengan 14 gol kebobolan dan 2 pertandingan tanpa kebobolan. Dengan kepercayaan yang diberikan, saya merasa sangat bangga telah dapat menyumbangkan bagian dari sejarah ini bersama Persib. Tambahnya dengan tulus. Kepergian Fitrul Dwi Rustapa meninggalkan jejak yang mendalam bagi Persib Bandung. Bagi Anda yang mengikuti perjalanan karirnya, bagaimana pendapat Anda mengenai kontribusinya dan momen-momen terbaiknya di lapangan? Yuk, bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. Hatur nuhun bos Teddy Cahyono, sudah bantu Persib juara, dan kini jadi komisaris PT LIB bisa jadi jembatan Persib lagi berjaya di Asia, dan inilah sosok penggantinya. Luar biasa hebat. Masa depan Teddy Cahyono di PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, akhirnya terungkap setelah kontribusinya dalam membantu Maung Bandung meraih gelar juara Liga 1 musim 2023-2024. Dalam pengumuman resmi, Persib mengkonfirmasi bahwa Adhitya Putra Herawan akan menggantikan posisi Teddy Cahyono sebagai Director of Sports PT PBB. Aditya ditunjuk secara interim untuk mengisi jabatan tersebut setelah Teddy memutuskan untuk mundur, efektif mulai 31 Juli 2024. Saat ini Teddy sedang mengambil cuti dari Persib. Adhitya Putra Herawan akan menggantikan Teddy Cahyono sebagai Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat, yang akan mengundurkan diri pada 31 Juli 2024. Demikian bunyi pernyataan resmi dari Persib. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Adhitya dipilih langsung oleh Direktur Utama PT PBB, Glenn Sugita. Sebelumnya, Adhitya memiliki pengalaman dalam mengurus tim amatir di Bandung, yakni Expose FC.
Kehadiran Aditya sebagai pengganti Teddy Cahjono menandai perubahan signifikan dalam manajemen Persib. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah ini? Apakah Anda yakin Aditya akan dapat menjaga momentum keberhasilan Persib di masa mendatang? Mari berikan pandangan Anda di kolom komentar. Kuota Asia dan ASEAN, tapi kelas dunia. Persib datangkan striker muda potensial Arif Aiman dari Johor Darul Ta'zim dan Timnas Malaysia. Jadi harapanku, ini dia penjelasannya. Bobotoh bisa auto bahagia berpesta pora mendadak melihatnya. Rumor transfer yang menghebohkan mengenai langkah Persib Bandung untuk mendatangkan Arif Aiman dari Johor Darul Ta'zim Malaysia semakin memanas. Kehadiran Arif diharapkan akan menjadi kunci strategis bagi Persib dalam persiapan menghadapi Liga Champions Asia musim depan. Arif Aiman, yang dikenal dengan kemampuan menyerangnya yang memukau, telah menarik perhatian manajemen Persib sejak beberapa pekan terakhir. Klub asal Bandung ini, yang berhasil menjuarai Liga 1 Indonesia musim ini, kini fokus untuk meningkatkan daya saing di tingkat Asia dengan merekrut pemain berpengalaman seperti Arif. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak, spekulasi tentang negosiasi yang sedang berlangsung antara Persib dan Johor Darul Ta'zim semakin mendapat sorotan. Arif Aiman sendiri dianggap sebagai pemain yang memiliki pengalaman berharga dalam kompetisi Asia, serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bagi timnya. Kepastian transfer ini diharapkan akan segera terwujud dalam beberapa hari mendatang, menjadikan Arif Aiman sebagai tambahan yang sangat dinanti-nantikan dalam skuad Persib. Langkah ini juga dipandang sebagai upaya konkret Persib untuk memperkuat lini depan mereka, yang akan ditantang dalam kompetisi paling prestisius di kawasan ini. Komitmen Persib untuk mencapai puncak dalam Liga Champions Asia semakin jelas dengan upaya mereka dalam merekrut pemain berkualitas tinggi seperti Arif Aiman. Pantau terus perkembangan selanjutnya karena kabar resmi bisa saja segera diumumkan dalam waktu dekat. Lama tak terdengar akhirnya buka suara juga, begini pernyataan jujur Mark Klok jelang Persib tampil di Liga Champions Asia musim depan. Sampai ngomong hebat kayak begini. Liga 1 2024-2025 akan menghadirkan perubahan besar dengan tidak mengadopsi format Championship Series seperti sebelumnya. Operator kompetisi telah memutuskan untuk kembali ke format kompetisi penuh dengan total 34 pekan pertandingan. Mark Klok, gelandang Persib Bandung, memberikan tanggapannya terkait keputusan ini. Baginya, penghapusan Championship Series bukanlah hal yang perlu terlalu dipermasalahkan. Bagi saya pribadi, tanpa Championship Series musim ini, saya tidak terlalu memikirkannya, ujar Klok kepada media. Meskipun Persib seringkali tidak beruntung dalam format kompetisi penuh sebelumnya, Klok melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mengubah nasib timnya. Dia optimistis bahwa Persib bisa meraih sukses di musim depan tanpa bergantung pada babak Championship Series. Momen ini begitu menyenangkan bagi kami tahun ini dengan menjadi juara, tapi tanpa Championship Series tahun depan, mari kita hadapi ini sebagai tantangan baru, tambahnya. Klok yakin Persib akan berjuang keras untuk meraih gelar juara lagi di musim mendatang. Dia juga menekankan bahwa tim telah mendapatkan banyak pengalaman berharga yang dapat menjadi modal untuk kesuksesan di masa depan. Kami akan membuktikan bahwa kami bisa menjadi juara tanpa perlu babak Championship Series, tutup Klok dengan optimisme. Bagaimana pendapat Anda mengenai keputusan ini? Apakah Persib akan mampu menunjukkan performa terbaiknya dalam format kompetisi penuh musim depan? Mari kita berikan dukungan dan komentar Anda di bawah. Tyrone Del Pino is back, Bobotoh sampai sambut kayak begini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Benarkah Tyrone sudah berada di Bandung? Simak baik-baik. Tyrone Del Pino, gelandang serang asal Spanyol, diperkirakan akan kembali memperkuat skuad Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Meskipun tercatat sebagai pemain Persib, Tyrone mengalami cedera pada awal musim Liga 1 2023-2024 yang menyebabkan klub merekrut penggantinya, Levi Madinda. Posisi Tyrone sempat terancam setelah kedatangan pelatih baru, Bojan Hodak, yang menggantikan Luis Milla yang membawanya ke klub. Namun, kabar baik datang untuk Tyrone. Dengan laporan dari akun media sosial Indos Transfer,
yang mengungkapkan kemungkinan kembalinya Tyrone ke Persib Bandung. Tyrone menghabiskan waktu dengan baik saat dipinjamkan ke Ratchaburi FC, Thailand, di mana ia mencatatkan 15 penampilan dengan kontribusi 5 gol dan 2 assist di Thai League 1 2023-2024, serta 1 gol dalam 2 pertandingan di Piala Thai League. Informasi ini menunjukkan bahwa Tyrone masih memiliki potensi yang berharga untuk Persib. Meskipun kontrak Tyrone dengan Persib sebenarnya berakhir pada 30 Juni 2024, ada kemungkinan besar bahwa Persib akan memperpanjang kontraknya. Ini terkait dengan kebijakan penambahan kuota pemain asing di Liga 1 2024-2025 yang memungkinkan klub untuk memanfaatkan pengalaman Tyrone dalam kompetisi domestik. Apakah Anda bersemangat melihat Tyrone Del Pino kembali beraksi untuk Persib Bandung? Bagikan pendapat Anda tentang potensi kontribusinya di musim depan di kolom komentar di bawah. Gila mengejutkan pagi-pagi mendadak, Alberto Rodriguez resmi keluar dari Persib dan ikut Coach Manu ke Liga India. Benarkah gerangan? Ini berita selengkapnya. Tonton video sampai habis. Sosok bek tangguh asal Spanyol Alberto Rodriguez dikabarkan akan meninggalkan Persib Bandung untuk bergabung dengan klub Liga India. Demikian yang diumumkan oleh akun Instagram Ngapak Football pada Rabu 26 Ran 2024. Kabar ini tentu saja mengejutkan mengingat Alberto sebelumnya masih dalam rencana pelatih Persib Bandung Bojan Hodak untuk musim Liga 1 2024-2025 mendatang. Menurut unggahan tersebut, Alberto Rodriguez diprediksi akan bermain di Liga India musim depan setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya bersama Maung Bandung. Meskipun demikian, sebelum keputusannya ini, ada kabar bahwa Alberto sebenarnya akan mendapatkan perpanjangan kontrak otomatis dengan Persib Bandung. Alberto memiliki klausul dalam kontraknya bahwa jika Persib menjadi juara, kontraknya akan diperpanjang secara otomatis. Ujar Hodak seperti yang dilansir dari Kompas.com. Alberto Rodriguez telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di lini belakang Persib Bandung, ikut berperan dalam meraih gelar juara klub tersebut. Musim lalu, bek berpengalaman itu turut berpartisipasi dalam 33 pertandingan, dengan total 28,36 menit bermain di lapangan. Kehilangan Alberto Rodriguez tentu menjadi kerugian bagi Persib Bandung, namun demikian, hal ini juga membuka peluang bagi klub untuk mencari pengganti yang sesuai. Bagaimana pendapat Anda mengenai keputusan Alberto untuk bergabung dengan klub Liga India? Berikan komentar dan pandangan Anda di bawah. Sungguh menggemparkan, tiba-tiba media Italia heboh soroti Jay Itzes di Timnas Indonesia. Katanya bek Venezia itu seperti ini. Pemain keturunan Indonesia Jay Itzes telah menjadi sorotan media Italia setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini berada di antara 18 tim yang melaju ke putaran ketiga. Media Italia, Tutto Venezia Sport, melaporkan pencapaian Jay Itzes dengan bangga. 3 poin penting telah diraih oleh Jay Itzes bersama Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tulis mereka. Setelah kalah dari Irak, Indonesia bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Filipina berkat gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho. Lanjutnya, tidak hanya penampilannya di lapangan yang memukau, tetapi juga tindakan respect Jay Itzes saat insiden cedera serius yang dialami Adrian Ugelvik setelah duel udara dengan penjaga gawang Indonesia, Hernando Ari, pada menit ke-85. Jay terlihat memberikan instruksi kepada pemain lain untuk melindungi Adrian yang sedang mendapat perawatan di lapangan. Sikap Jay ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter dengan banyak yang memuji aksinya. Beneran kelas Eropa, ucap salah satu penggemar Timnas Indonesia. Keren banget pemain Serie A1 ini, kata yang lain. Sungguh tindakan yang patut dihargai dari Bang Jay Itzes yang mengarahkan rekan-rekannya untuk melindungi pemain Filipina yang terjatuh, puji seorang fans Garuda.
Jay Itzes yang juga sukses membawa Venezia FC promosi ke Serie A musim 2024/2025 benar-benar menunjukkan kelasnya baik di dalam maupun di... Tom Haye gagal selebrasi knee slide. Rumput GBK dipoles jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir sampai bilang begini, "Semuanya auto kaget, histeris, dan bangga ketika mendengarnya." Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno diperbaiki untuk menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perbaikan rumput pada bulan Juni 2024 ini dilakukan oleh pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno usai 2 laga Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualitas rumput SUGBK pada 2 pertandingan itu jadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah titik di lapangan SUGBK mengalami kerusakan. Alhasil, para pemain tidak leluasa mengalirkan bola. Selain itu, para pemain juga mengalami resiko cedera lebih besar di lapangan tersebut. Salah satu momen yang paling diingat saat gol pertama Timnas Indonesia laga lawan Filipina yang dicetak oleh Tom Haye. Tom Haye saat itu ingin selebrasi knee slide yang biasa dilakukannya di SC Heerenveen. Namun, selebrasinya gagal karena kedua lututnya mengalami luka. Beruntung, Timnas Indonesia setidaknya tidak akan memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno usai 2 laga tersebut pada pertandingan perdana ronde ketiga. Pada bulan September 2024 mendatang, pertandingan kandang perdana Timnas Indonesia akan dipindah ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga kandang terdekat berikutnya dari Timnas Indonesia bakal terjadi pada Oktober 2024. Waktu 4 bulan dipakai oleh manajemen stadion untuk merevitalisasi ulang rumput SUGBK. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun berharap kualitas rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno sama seperti rumput di stadion pada Euro 2024. Kalau kita lihat pertandingan Euro tadi malam bagus, ya GBK juga harus gitu, ujar Erick di luar lapangan.